Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Kita berjumpa kembali di dalam renungan dan doa pagi GKJ Kemuliaan di hari Senin 6 Maret 2023. Renungan pagi ini masih di dalam seri khotbah Yesus di Bukit dari Matius pasal 5 sampai dengan yang ke-7. Bersama-sama kita merenungkan dan merefleksikan ajaran-ajaran Tuhan Yesus saat khotbah di Bukit. Bacaan Alkitab pagi ini terambil di dalam Matius pasal yang kelima ayat ke-33 sampai dengan yang ke-37, sementara nats Alkitabnya di ayat yang ke-37. Saya akan membacakan nats Alkitabnya untuk kita semua. Matius pasal 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari yang jahat. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, judul renungan pagi ini adalah Perintah Jangan Bersumpah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika sebelumnya kita belajar bahwa perintah jangan membunuh bukan hanya sekedar larangan fisik, namun juga kendali atas emosi kita dengan kasih pengampunan. Kemudian perintah jangan berzina terkait dengan usaha kita untuk menjaga kesetiaan dan kekudusan hati. Nah, saat ini kita belajar bersama mengenai perintah jangan bersumpah. Sumpah adalah pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesama untuk menguatkan kebenaran dan kesungguhannya dan sebagainya. Dalam tradisi Yahudi, bersumpah digolongkan menjadi dua bagian. Pertama, sumpah yang menyebutkan nama Allah dan sifatnya mengikat. Yang kedua, sumpah yang tidak menggunakan nama Allah sehingga sifatnya tidak mengikat. Demikian orang yang tidak menggunakan nama Allah, ia tidak harus menepatinya. Nah, Tuhan Yesus menentang anggapan tersebut. Tuhan Yesus berkata, janganlah bersumpah demi nama apapun. Di sini, saudara-saudara, Tuhan Yesus mengajak para pendengarnya untuk melihat lebih dalam. Kenapa orang harus dipaksa bersumpah? Karena orang lain meragukan dirinya, atau orang dipaksa bersumpah karena orang ragu dengan integritas dirinya. Bagi Tuhan Yesus, orang tidak akan perlu dipaksa bersumpah ketika orang lain memiliki integritas, dapat dipercaya, dan menjaga kepercayaan orang lain. Inilah yang Tuhan Yesus maksudkan ketika Ia berkata, jika ya, katakan ya, jika tidak, katakan tidak. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah itu selalu ada dan hadir dalam hidup kita. Bersumpah atau tidak bersumpah, Allah selalu terlibat dan menyaksikan semua tingkah laku kita. Jadi, persoalannya bukanlah kita harus bersumpah atau tidak, tetapi apakah hidup kita itu antara kata, hati, dan tingkah laku kita itu selaras. Daripada kita berbohong, kita tidak menepati janji, lebih baik kita berusaha untuk berintegritas. Ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Pengikut Kristus harus memiliki integritas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita satu di dalam doa. Selamat pagi Bapa di dalam surga, terima kasih di pagi ini Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, dengan hati penuh sukacita. Itu semua adalah berkat Tuhan. Engkau juga menyapa kami melalui firman-Mu, kami diingatkan supaya kami bisa menjaga hati, kata, dan perbuatan kami. Jika kami memiliki integritas, maka kami dapat menjadi pribadi yang layak dipercaya. Dan Engkau pun selalu melihat semua tingkah laku kami, serta apa yang ada di dalam hati kami. Kiranya kami diajarkan Tuhan untuk memiliki integritas. Tuhan yang kami kasihi, sebentar lagi kami hendak memulai aktivitas kami di awal pekan ini. Kiranya Tuhan yang tuntun dan sertai kami, berikanlah kami hikmat kebijaksanaan, dan biarlah segala aktivitas kami di hari ini dan di dalam satu minggu ini seturut dengan rancangan-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami anak-anak-Mu percaya dan telah berdoa. Amin.